Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Fajri. Hari ini kita akan belajar tentang konsep mobilitas dan imobilitas. Konsep mobilitas dan imobilitas ini masuk dalam mata kuliah PKDM. Nah, untuk materi ini kita akan belajar tentang konsep mobilitas dan imobilitas yang meliputi pengaturan posisi, ya, di dalamnya tentang pentingnya positioning, kemudian macam-macam posisi, prinsip-prinsip dalam positioning, macam-macam alat untuk positioning dan rasional penggunaannya, kemudian area mana saja yang berisiko tinggi untuk terjadinya luka tekan, kemudian penjadwalan untuk posisi, dan yang terakhir adalah mobilisasi dan efek immobilisasi dalam proses keperawatan. Selain itu, kita juga akan membahas tentang proses keperawatan yang berkaitan dengan kebutuhan mobilitas dan imobilitas. Ya, konsep mobilisasi, mobilisasi adalah suatu kemampuan seseorang untuk mampu bergerak secara bebas, mudah, dan teratur, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehat. Kita tahu bahwa setiap manusia memerlukan pergerakan. Seseorang yang memiliki gangguan untuk bergerak atau ketidakmampuan untuk bergerak dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, kondisi inilah yang nantinya perlu mendapatkan tindakan keperawatan. Mobilisasi juga diperlukan untuk meningkatkan kemandirian diri, meningkatkan kesehatan, dan juga memperlambat proses penyakit. Mobilisasi diartikan sebagai kemampuan individu untuk bisa bergerak secara sengaja. Jadi benar-benar sudah disadari oleh individu. Dan biasanya individu yang mampu melakukan mobilisasi dapat melakukan aktivitas hidup sehari-hari atau activity daily living. Mobilisasi ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian diri dan juga meningkatkan kesehatan. Seseorang yang tidak mampu untuk bergerak secara aktif bisa karena penyakit atau impairment, disebut juga dengan gangguan mobilisasi atau kita sebut dengan imobilisasi. Pada kasus-kasus yang menyebabkan individu tidak bisa melakukan mobilisasi atau yang tadi kita sebut dengan immobilisasi, individu perlu diatur atau dilakukan pengaturan posisi. Mengapa? Karena yang pertama, dengan pengaturan posisi mampu mempertahankan fungsi tubuh dan mencegah kemunduran serta mengembalikan rentang gerak aktivitas tertentu. Contohnya pada pasien dengan stroke. Pasien dengan stroke atau kelemahan yang tidak bisa melakukan pergerakan atau mobilitas fisik secara bebas. Ya. Kemudian yang kedua, bisa memperlancar peredaran darah. Mengganti posisi atau mengatur posisi menurunkan risiko darah yang mengalir tidak lancar. Kemudian membantu pernafasan menjadi lebih kuat, melatih ambulasi atau perpindahan, kemudian mempertahankan tonus otot, memelihara dan meningkatkan pergerakan dari persendian, serta memperlancar eliminasi, baik itu BAB, buang air besar, dan BAK, atau buang air kecil. Manfaat lainnya, mobilisasi dapat meningkatkan kecepatan dan kedalaman pernafasan. Dengan mobilisasi atau perubahan posisi, mencegah atelektasis atau perlengketan, dan pneumonia hipostatis, serta meningkatkan kesadaran mental sebagai dampak dari peningkatan oksigen ke otak. Selain itu, mobilisasi juga bisa meningkatkan sirkulasi peredaran darah, meningkatkan berkemih untuk mencegah retensi urin, meningkatkan metabolisme, dan meningkatkan gerakan peristatik dari
usus. Dengan peningkatan gerak peristaltik usus, hal ini bisa memudahkan terjadinya flatus, mencegah distensi abdominal dan nyeri akibat peningkatan gas dalam abdominal atau lambung di area perut, kemudian mencegah konstipasi atau kesulitan buang air besar, dan mencegah ileus paralitik. Beberapa hal yang bisa mempengaruhi mobilisasi, yang pertama adalah gaya hidup, seperti latar belakang budaya, nilai-nilai yang dianut, dan lingkungan tempat ia tinggal atau masyarakat. Beberapa gaya hidup di Indonesia ada yang memungkinkan seseorang tidak banyak melakukan aktivitas. Bahkan misalnya pada individu dewasa yang bekerja di perkantoran atau perusahaan yang sangat minimal sekali aktivitas atau pergerakannya. Kemudian ketidakmampuan, kelemahan fisik dan mental. Ada dua jenis ketidakmampuan. Ada ketidakmampuan primer yang disebabkan karena adanya penyakit atau trauma, dan ketidakmampuan sekunder yang terjadi karena dampak lebih lanjut dari ketidakmampuan primer tadi. Selanjutnya, tingkat energi. Semakin rendah energi yang dimiliki individu untuk melakukan sesuatu akan meningkatkan imobilisasi. Misalnya karena penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan seseorang kehilangan energi, tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Kemudian usia. Pada individu dengan usia lanjut, kemampuan untuk melakukan aktivitas biasanya atau mobilisasi akan menurun sejalan dengan proses penuaan. Dan yang terakhir adalah sistem neuromuskular. Neuro itu syaraf, muskular itu otot. Jadi ada permasalahan di sistem syaraf dan otot. Misalnya di sistem otot, di skeletal ya, ligamen tendon, kartilago, dan syaraf. Untuk rentang gerak mobilisasi, kita ada tiga macam atau tiga jenis. Yang pertama adalah rentang gerak aktif, yang kedua rentang gerak pasif, dan rentang gerak fungsional. Rentang gerak aktif berguna untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan menggunakan otot-ototnya secara aktif. Misalnya pasien, kita persilakan untuk berbaring di tempat tidur, kemudian menggerakkan otot-otot ekstremitas atau otot-otot em, tangan dan kakinya secara mandiri. Berbeda halnya dengan rentang gerak pasif. Rentang gerak pasif ini fungsinya adalah menjaga kelenturan otot-otot sendian dengan dibantu oleh orang lain, misalnya perawat atau keluarga. Misalnya juga pada pasien-pasien yang mengalami kelemahan salah satu anggota gerak tubuh, bisa karena stroke, karena fraktur. Nah, supaya tidak terjadi kelemahan otot lebih lanjut atau atrofi, ya, atrofi, pengecilan sel-sel otot, nah, kita latih sel-sel otot tersebut dengan rentang gerak itu tadi. Selanjutnya adalah rentang gerak fungsional. Rentang gerak fungsional dia fungsinya untuk memperkuat otot-otot dan sendi dengan melakukan aktivitas yang diperlukan. Tentunya aktivitas yang dipilih adalah disesuaikan dengan kemampuan individu tersebut. Misalnya, pasien hanya mampu menggerakkan tangan sebelah kanan saja ya untuk makan. Jadi kita akan melatih tangan kanan untuk melakukan kegiatan-kegiatan fungsional seperti makan, mengambil barang, menulis, seperti itu. Jadi tentang gerak fungsional. Hanya pada aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Nah, tadi di awal saya sudah membahas tentang pengaturan posisi, baik itu tujuannya dan manfaatnya.
Ini yang perlu Anda hafalkan. Beberapa posisi yang biasa kita pakai ya dalam mengatur posisi pasien. Yang tujuannya bisa juga untuk memudahkan perawat dalam melakukan tindakan keperawatan. Yang pertama ada prone. Cek. Nanti ada penjelasannya masing-masing ya. Ya. Yang pertama adalah prone, itu tengkurap, supine telentang, right lateral recumbent, itu miring ke kanan, kemudian left lateral recumbent, itu miring ke kiri, Pollers itu posisi setengah duduk, dan Trendelenburg itu posisi di mana kepala lebih tinggi dibandingkan posisi kaki. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah posisi Fowler. Posisi Fowler ini adalah posisi setengah duduk. Posisi setengah duduk ini beragam sudutnya. Kita cek penjelasannya ya. Ya, oke. Kalau Fowler ini posisi duduk ya. Posisi setengah duduk atau duduk, di mana kepala dinaikkan, ya bisa dibantu dengan bantal atau sandaran tempat tidur. Posisinya dinaikkan lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, meningkatkan rasa nyaman, meningkatkan ekspansi dada dan ventilasi paru, dan mengurangi tekanan pada tubuh akibat posisi yang menekan. Posisi kolot ini kita berikan pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan dan pasien imobilisasi. Jadi misalkan ada pasien yang mengalami kesulitan bernafas, sesak nafas, nafasnya tidak teratur. Ya. Kemudian untuk memudahkan pernafasannya, kita posisikan pasien volar. Kemudian imobilisasi, pasien yang benar-benar sulit untuk beraktivitas mandiri. Nah, kita posisikan tidur seperti ini. Yang kedua adalah posisi Sims. Posisi Sims ini posisi miring ke kanan, bisa juga miring ke kiri. Posisinya seperti posisi tidur dengan memeluk ya, memeluk bantal atau guling. Nah, ini kita lakukan untuk meningkatkan drainase atau pengeluaran cairan dari mulut pasien dan mencegah ditelan kembali. Contohnya pada pasien-pasien post-operasi yang belum refleks menelannya masih belum berfungsi dengan baik karena obat bius. Ya, sehingga kita posisikan SIM seperti ini. Jadi supaya pasien tidak tersedak air liurnya, ya, kita miringkan. Kemudian mengurangi penekanan pada tulang sakrum, tulang ekor ya, dan trochanter major otot pinggang. Jadi di bagian belakang tubuh kita ini ada tulang-tulang yang menonjol, di antaranya tulang sakrum ya, tulang ekor, kemudian ada dan ada trochanter major kanan kiri ya. Bagian kanan kiri ini ada tulang yang menonjol. Kalau kita posisikan berbaring, tulang ini yang paling uh, apa, ya paling terdampak ya. Hmm, terdampak menempel pada alas tempat tidur. Kemudian posisi ini juga kita gunakan untuk memasukkan obat suppositoria. Obat suppositoria ini adalah obat yang kita masukkan melalui dubur. Ya. Jadi kalau kita memasukkan obat melalui dubur, posisikan pasien SIM seperti ini. SIM ini bisa kita lihat ya, tangan kanan bisa kanan atau kiri ya. Kalau ini kita lihat tangan kiri. Tangan kiri, kaki kiri ini ke samping, kemudian kaki kanan berada di belakang, tidak bertumpuk ya, tidak bertumpuk dengan kaki yang sebelah atas, dan tangan sebelah kanan kita letakkan menjauh ya, menjauh dari pusat tubuh. Lokasinya di belakang tubuh. Gitu. Kemudian bisa juga mencegah dekubitus. Dekubitus itu adalah luka tekan.
ya di daerah tadi sakrum, trokan kanan kiri, kemudian daerah ini ya siku, daerah lutut, daerah mata kaki. Nah, untuk mencegah itu kita bisa posisikan pasien SIMS. Indikasinya apa saja pada pasien yang dilakukan pengobatan atau pemeriksaan perineal. Perineal itu area genital ya, area bawah. Pada pasien yang tidak sadarkan diri, pada pasien yang paralisis. Paralisis itu kelemahan di beberapa bagian tubuh. Dan pasien yang akan dilakukan enema. Enema itu tindakan untuk mempermudah pengeluaran BAB ya, gitu. Jadi posisikan seperti ini. Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi Trendelenburg. Posisi Trendelenburg ini adalah posisi berbaring di mana kepala diletakkan lebih rendah dari kaki. Tujuannya untuk memperlancar peredaran darah ke otak. Ya, kita lihat di sini Trendelenburg pasien diposisikan terlentang, kemudian di bagian kaki kita tinggikan. Biasanya ada alat ya di bed itu kita putar dengan posisi kaki lebih tinggi. Kemudian supaya kaki ini tidak jatuh, kita lekatkan dengan bagian footbed ya, bagian bawah dengan dialasi bantal. Kepala juga kita alasi bantal ya, supaya kalau licin gitu, kepala tidak langsung kena headbed ya, bagian headboard, bagian kepala. Indikasinya untuk pasien dengan pembedahan pada daerah perut. Kemudian pasien yang shock dan hipotensi. Pasien shock dan hipotensi ini dia yang membutuhkan peredaran darah yang lancar ya untuk sampai ke otak. Kemudian ada posisi dorsal recumbens. Dorsal recumbens ini posisi telentang dengan kaki ditekuk. Kemudian kita lebarkan. Tangan kanan kiri diletakkan di samping ya sejajar dengan tubuh. Kemudian kakinya kita tekuk, lututnya, kemudian kita buka seperti ini. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi tekanan punggung ya. Dengan posisinya telentang dan kaki agak dibuka lebar seperti ini akan tekanan akan menyebar ke kaki juga sehingga tekanan di area punggung akan berkurang. Indikasinya apa? Indikasi dorsal recumbens adalah pada pasien dengan pemeriksaan pada bagian pelvik, ya, vagina dan anus. Jadi pada saat kita akan melakukan, perawat akan melakukan pemeriksaan di area genital, perineal, ya, area sensitif ya, area sini, area bawah. Nah, kita bisa posisikan pasien seperti ini. Misalnya mau tes IVA, ya, atau untuk pasien yang mau melahirkan itu ya kita mau cek dalam, cek tuse ya, berapa pembukaannya. Nah, kita bisa posisikan seperti ini. Ya. Kemudian mau mengukur besarnya hemoroid atau wasir ya. Itu juga kita bisa misalkan di area anus ya. Nah, kita bisa posisikan seperti ini. Kemudian ada posisi litotomi. Ini posisi yang biasa dipakai untuk kebidanan ya. Pada saat melahirkan ya atau pada saat uh, pemasangan alat KB, alat kontrasepsi. Contohnya IUD. Nah, cara apa posisinya pasien seperti ini. Pasien terlentang, kemudian kakinya ditekuk ke atas. Nah, supaya kakinya full ya, beda dengan posisi dorsal recumbens. Kalau dorsal recumbens alas kaki atau telapak kaki masih menyentuh bed atau masih menyentuh tempat tidur. Tetapi kalau yang posisi litotomi dari paha, lutut, dan telapak kaki itu diangkat.
Nah, supaya tidak lelah, supaya tidak eh, apa namanya nyeri gitu ya, kita berikan bantalan seperti ini. Ini biasanya sudah ada tempat tidur yang sudah ada ini ya, alat penumpunya seperti ini. Ya, nah posisi litotomi biasanya kita pakai untuk pemeriksaan tadi ya, pemeriksaan dalam bisa ya, jadi pemeriksaan dalam bisa dengan litotomi atau dengan dorsal recumbent. Nah, litotomi ini untuk pemeriksaan daerah panggul, kemudian membantu proses persalinan, operasi ambeien, ya, kemudian pemasangan alat intrauterine devices. Ya, misalnya mau memasang alat di area uterus gitu ya, area genital masuk ke uterus ya, dan bisa dengan posisi ditotomi. Nah, ini aneh lagi ya. Ada namanya genu pektoral. Genu itu lutut ya, jadi menungging dengan lutut sebagai tumpuan gitu ya. Kedua kakinya ditegok dan dada menempel pada alas tempat tidur. Jadi dadanya menempel alas tempat tidur. Ini dilakukan untuk pemeriksaan daerah rektum dan sigmoid ya, daerah sini ya. Bisa juga untuk daerah vagina. Pada pasien hemoroid ya, posisi ini sangat memudahkan pemeriksa untuk melihat dengan lebih terbuka gitu ya. Beda halnya kalau kita dengan dorsal recumbent ya, dorsal recumbent karena posisi rektumnya di bawah, terkadang agak kesulitan juga apalagi kalau pasiennya gemuk ya. Jadi akan kesulitan untuk melihat dengan lebih jelas gitu. Nah, kalau posisi genu pectoral ini ya, area anus, rektum, ya, sigmoid dan vagina akan lebih mudah terlihat. Selanjutnya adalah posisi supinasi. Ini posisi telentang. Ya, posisi telentang. Dengan pasien menyandarkan punggungnya, seperti ini kita bisa kasih bantal di area-area yang resiko em, tekan ya, resiko tertekan. Nah, ini bisa bantal kalau di area-area yang mudah tertekan, ya seperti siku, kemudian tumit, ya itu bisa kita beri dengan kain yang empuk ya, seperti apa handuk, kain handuk yang kita lipat jadi 2 atau 3 lipatan atau 4 lipatan, kemudian kita letakkan di um, apa nih tulang-tulang yang menonjol itu. Nah, biasanya dilakukan pada pasien yang setelah dilakukan anestesi atau pembedahan tertentu. Kebalikan dari supinasi adalah pronasi ya. Supinasi itu tentang pronasi tengkurap atau telungkup ya. Telungkup maksimal. Nah, ini supaya nyaman ya karena wajah, dada, lutut, kaki itu langsung menyentuh alas tempat tidur ya. Kadang tempat tidurnya kurang empuk. Nah, untuk membuat lebih nyaman kita bisa letakkan bantal di kepala, di perut, dan di bawah tulang ring ya. Nah, ini tujuannya adalah atau indikasinya, oke tujuannya adalah untuk memberikan ekstensi maksimal pada sendi lutut dan pinggang. Ya, dengan seperti ini lutut akan lebih leluasa terbuka. Ya, lutut akan lebih yang bagian belakang terutama yang maksimal terbuka maksimal. Kemudian mencegah fleksi. Fleksi itu nekuk ya dan kontraktur pada kontraktur itu apa ya semacam perubahan posisi pada pinggang dan lutut. Nah ini dilakukan pada pasien yang menjalani bedah mulut, misalnya operasi amandel ya, tonsilit
tonsilektomi itu ya, operasi amandel, dan operasi di area kerongkongan. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan daerah bokong atau punggung juga akan lebih mudah seperti ini. Ya, misalnya untuk pemeriksaan area belakang, bokong dan punggung yang memerlukan waktu lama, posisi ini mungkin lebih nyaman ya. Walaupun posisi seperti genu pektoral bisa, ya ini untuk area punggung belakang. Kemudian posisi Sims juga bisa, ya. Namun eh, ini kalau SIM ini tertutup ya, di beberapa area tertutup ya, karena ini miring kanan atau kiri ya. Jadi ini posisi misalnya ini miring ke kanan, ya. Ini posisi kiri agak tertutup. Jadi untuk pemeriksaan punggung dan area belakang agak tidak terlihat semuanya. Tapi kalau posisi ini pun juga bisa terlihat semua, tapi pasien tidak nyaman ya, mau pemeriksaan dalam waktu yang lama. Nah, jadi kita memilih posisi pronasi. Ya, tentunya dengan diberi apa ini alas ya di beberapa area. Kemudian ada posisi miring, posisi lateral ya. Yang posisi miring ada Sims tadi ya, sama posisi lateral. Posisi lateral ini eh, bedanya dengan Sims, kalau lateral semua tangan di depan ya, tangan di depan. Yang kanan tangan itu yang satu bisa menumpuk kepala di depan, yang satu bisa di atas. Ya, seperti ini. Nah, jadi diberi bantal di sini. Kemudian di kaki yang satu menekuk, yang satunya lurus. Nah, supaya yang lutut ini tidak jatuh ke alas tempat tidur, kita berikan alas bantal ya, diberikan alas bantal gitu. Nah, ini kita berikan pada pasien-pasien seperti yang pasien yang ingin tidur ini posisi tidur yang nyaman ya, ini posisi tidurnya nyaman. Dadanya pun juga tidak tertekan ya, tidak menghadap ke bawah. Coba kita cek yang Sims tadi posisinya dada menekan ke bawah seperti ini ya. Tangan juga ya yang satu di belakang. Nah, beda halnya dengan yang posisi lateral, lateral tangan semua di depan, dada tidak eh, sepenuhnya terbuka ya. Seperti ini. Kemudian pasien yang posisi semipolar atau dorsal dalam posisi lama. Kalau sudah posisi semipolar tadi setengah duduk atau yang tidur kakinya dibuka sedikit ya, dorsal dalam posisi lama. Nah, kita kembalikan, kita istirahatkan dengan menggunakan posisi lateral ini. Atau penderita yang mengalami kelemahan setelah operasi. Kita berikan posisi lateral. Nah, ini semi polar, bedanya dengan polar. Kalau polar tadi duduk ya. Kalau semi setengah duduk dengan derajat 15 sampai 60 derajat. Ya, bisa juga untuk pasien yang ada gangguan pernafasan atau sesak nafas. Atau pada saat mau memberikan makanan ya, kita bisa posisi semi polar. Ini posisi niches. Niches hampir sama dengan dorsal recumbens. Kita cek coba. Nah, genu pektoral. Nah, genu pektoral. Genu itu tadi apa lutut ya, pektoral seperti ini. Bedanya dengan niches. Kalau niches, posisi tidur lutut pasien ditekuk sampai menempel pada dinding dada. Ya, ini kurang nekuk ke dalam ya. Jadi lututnya ini diupayakan dekat dengan dinding dada. Nanti akan kita belajar lebih lanjut ya, kita coba praktekkan saat praktikum. Ya. Ini juga sama sebenarnya bisa dilakukan eh, pada saat pemeriksaan rektum dan sigmoid daerah sini. Kemudian persiapan pemeriksaan lumbal fungsi. Lumbal fungsi itu di sini kita mau ambil cairan di daerah lumbal, daerah belakang, atau pada kehamilan akhir trimester 3 dengan letak bayi yang sungsang. Ini kalau bayinya sungsang, posisinya melintang gitu ya.
Nah, dengan posisi seperti ini bisa eh, membantu mengembalikan posisi bayi. Normalnya kan kepala bayi di bawah ya, gitu. Namun tentunya di awal-awal trimester ketiga ya. Kalau posisi sudah trimester 3 akhir ya, anak bayinya sudah mau melahirkan, posisi niches tidak begitu signifikan untuk mengembalikan posisi bayi. Kemudian posisi Trendelenburg tadi sudah, ya tadi ya sudah cukup. Itu adalah beberapa posisi-posisi ya yang kita berikan pada pasien dengan indikasinya masing-masing. Nah, kenapa eh, positioning atau pengaturan posisi itu penting? Ya, di sini kita melihat bahwa pasien dengan kelemahan atau kelemahan ekstremitas atau ketidakmampuan untuk mobilisasi berisiko mengalami luka tekan atau dekubitus. Beberapa area tubuh yang berisiko untuk mengalami luka tekan diantaranya adalah di bagian kepala belakang, occipitalis, kemudian scapula, ya, tulang yang ada di bahu kanan kiri. Kemudian olecranon, ya, itu di area um, ini ya, ke arah siku, ya. Kemudian thoracic vertebra, itu daerah vertebralis, tulang belakang. Kemudian sacrum, itu area apa? Ini ya, lever. Kemudian calcaneus itu area tumit. Ini area-area yang kalau posisinya supinasi atau terentang itu akan beresiko sekali mengalami luka tekan. Nah, bagaimana kita menjadwalkan untuk merubah posisi atau pengaturan posisi atau yang kita sebut dengan reposisi? Kalau pasiennya tirah baring itu kondisi imobilisasi dalam uh, waktu yang lama, ya. Itu bisa kita lakukan setiap 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam kita pindah. Ya tentunya kita lihat kondisi lagi ya pasiennya ya. Misalnya eh, ada luka di area kanan, berarti misalnya fraktur atau ada luka yang tidak memungkinkan dia untuk banyak bergerak, berarti kita tidak mungkin memposisikan pasien ke supinasi atau sim sebelah kanan. Kok supinasi? Lateral atau sims ke arah kanan. Itu tidak boleh. Mungkin lebih nyaman kalau pasiennya eh, semipolar, ya, tidur tapi kepala agak ditinggikan, ya, kurang lebih 15 derajat gitu. 2 sampai 3 jam. Namun pada pasien post operasi, ya 2 jam pertama dilakukan selama 6 jam pasca pembedahan. Jadi selama 6 jam kita bisa reposisi pasien setiap 2 jam. Miring kanan, miring kiri, ya miring kanan. Nanti 2 jam berikutnya miring kiri, 2 jam berikutnya mungkin bisa sims, ya seperti itu. Ya, tujuannya ya untuk memperbaiki, untuk memperlancar sirkulasi post operasi dan juga untuk mencegah adanya tromboemboli, trombosit, trombosis dan tromboemboli atau apa namanya penyumbatan aliran darah oleh udara atau zat-zat padat yang mengalir di peredaran darah. Ya, tentunya reposisi ini terutama pada pasien post operasi kita lakukan bertahap. Kita evaluasi setiap reposisi. Pasiennya nyaman atau tidak, ada nyeri atau tidak, seperti itu. Nah, kenapa kita perlu reposisi? Ya, kenapa sih pasien tirah baring? Mengapa pasien post operasi kok perlu direposisi setiap 2-3 jam sekali? 2 sampai 3 jam sekali. Karena apabila tidak dilakukan reposisi, efek yang lebih lanjut adalah sistem muskuloskeletalnya,
ya, bisa mengalami atrofi, pengecilan, karena jarang dibuat aktivitas ya, jarang dilatih ya, sehingga menyebabkan pengecilan. Sel-selnya tidak berkembang ya, akhirnya atrofi. Kemudian kontraktur ya, kontraktur itu mudah eh, berubah posisi, osteoporosis, kaku atau nyeri, sehingga ini bisa menghambat pergerakan selanjutnya. Nah, kalau cuma tidur terus ya, nah, akhirnya malah lebih lama sembuhnya, lebih apa ya, parah mungkin nanti dampak lebih lanjut. Gitu. Itu di sistem muskuloskeletal. Kalau di sistem respirasi, posisi apa imobilisasi itu menurunkan gerak nafas, elektasis dan penumpukan sekret, dan juga menurunkan kapasitas vital paru. Ya, dengan bergerak, mobilisasi yang bertahap, yang rutin dilakukan, itu akan meningkatkan kemampuan paru untuk berkembang, ya, karena ada pergerakan itu tadi. Kemudian pada sistem perkemihan bisa juga terjadi infeksi saluran kemih karena urin tidak bisa melewati ureter dengan baik. Sehingga urin ini bisa tertampung di pelvis renalis ya atau di vesika urinaria dalam waktu yang lebih lama. Ya. Yang terakhir pada sistem gastrointestinal atau di sistem pencernaannya akan mudah terjadi konstipasi. Ya hampir sama dengan sistem perkemihan ya, karena kalau perkemihan urinnya itu tidak bergerak. Jadi dia di vesika urinaria dalam waktu lama tidak bisa mengalir ya akhirnya ISK, infeksi saluran kemih. Begitu juga dengan uh, feses atau kotoran ya, buang air besar itu. Kalau kita tidak sering mobilisasi, dia akan terus tertumpuk di lambung, lambung ya dan tidak dikeluarkan. Sehingga apa cairan dari sisa-sisa makanan itu lalu sering diserap ya dan konsistensinya padat keras sehingga susah untuk dikeluarkan. Nah, kalau kita melihat masalah-masalah seperti ini, masalah pada gangguan mobilisasi, berarti kita sebagai perawat harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Namun sebelum kita melakukan intervensi, melakukan tindakan, kita kaji dulu. Ya, kita kaji dulu beberapa hal yang bisa kita kaji pada gangguan mobilisasi. Yang pertama adalah tanya keluhan, kemudian tanya riwayatnya, riwayat penyakit sebelumnya, ya. Kemudian riwayat penyakit saat ini. Kenapa dia tidak bisa bergerak? Penyebabnya apa? Sudah berapa lama? Rasanya bagaimana? Biasanya tidak bisa bergerak karena kelemahan atau karena nyeri ya. Berarti kalau misalnya karena nyeri, kita tanyakan penyebab nyerinya apa? Kemudian kualitasnya, rasanya seperti apa? Lokasinya di mana? Kemudian mengganggu aktivitas atau tidak? Dan kelemahan terjadi sejak kapan? Gitu. Kemudian riwayat kesehatan masa lalu dan alergi, pernah ada alergi atau tidak? Kemudian keluarga, riwayat kesehatan keluarga dan kondisi psikologi. Setelah itu kita kaji, kita angkat diagnosisnya. Kita lihat di SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Ya, diagnosis keperawatan yang berkaitan dengan imobilisasi atau gangguan mobilitas fisik. Yang pertama adalah hambatan mobilitas fisik, nyeri, dan risiko cedera. Ya. Nanti intervensinya apa? Intervensinya bisa kita lakukan ini. Identifikasi nyeri, ya. Kemudian toleransi fisik melalui ambulasi. Kita bisa motivasi pasien untuk menggunakan alat bantu, tergantung ya
kemampuan pasien sampai mana, kemudian kita lakukan apa ambulasi dini, ya prosedur ambulasi. Ambulasi itu latihan gerak ya, latihan gerak gitu. Untuk nyeri akutnya berarti setelah kita identifikasi, kita bisa mengajarkan teknik non farmakologi untuk nyeri, ya bisa dengan nafas dalam, guided imagery, ROP, ya. Atau misalnya tidak berkurang, kita bisa kolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgetik. Untuk diagnosis risiko cedera, yang bisa kita lakukan adalah melindungi ya, karena ini resiko cedera, berarti kita memberikan pelindung tambahan di sekitar pasien. Bisa dengan di restrain, diikat, atau kita pasang rel, set rel yang ada di tempat tidur itu, ya. Atau kita juga bisa mengedukasi keluarga untuk dapat mendampingi pasien. Ya. Kemudian berganti posisi secara perlahan dan apa ya, melatih pasien untuk menggunakan alat bantu. Seperti itu. Ya, ini 3 diagnosis yang kemungkinan bisa muncul pada gangguan mobilisasi. Ya, demikian yang bisa kita bahas tentang aktivitas dan mobilisasi. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dan apabila ada pertanyaan, Anda bisa menyampaikan kepada PJ Class atau langsung menanyakan melalui pesan pribadi ke nomor saya. Demikian, selamat belajar lebih lanjut. Banyak referensi yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang topik ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.